Bandara Internasional Larnaca, Siprus 14 Agustus 2005 pukul 9 pagi. Langit Mediterania pagi itu bersih tanpa awan, membentang biru tak berujung di atas Bandara Larnaca. Sinar matahari musim panas menyapu landasan pacu, memantul pada badan pesawat Boeing 737-300 milik Helios Airways yang sedang diparkir di gerbang 12. Nomor penerbangan ZU-522 tertera jelas di ekornya, cat putihnya mengkilap. Di dalam kabin, suara mesin apu yang berdengung lembut bercampur dengan obrolan riuh 115 penumpang yang sedang naik. Seorang anak lelaki berusia 6 tahun bernama Alexandros menepuk-nepuk jendela dengan tangan mungilnya. "Ibu, lihat. Pesawat kita besar sekali," katanya dengan mata berbinar. Ibunya, Maria, tersenyum sambil mengencangkan sabuk pengaman untuknya. Beberapa baris di belakang, seorang pria bisnis parubaya menghela napas panjang sambil menatap arlojinya. Dia harus sampai di Athena sebelum rapat siang. Di kokpit, suasana jauh lebih tegang. Kapten Hans-Jürgen Merten, pilot berkebangsaan Jerman berusia 58 tahun, duduk di kursi kapten dengan alis berkerut. Matinya yang biru tajam memindai panel instrumen yang penuh dengan lampu dan tombol. Sesuatu mengganggunya. "Pambos, sudah periksa sistem tekanan kabin?" tanyanya pada kopilot Pambos Charalambous, pria Siprus berusia 35 tahun yang sedang memeriksa daftar pra-penerbangan. "Sudah, Kapten." "Semua normal," jawab Pambos cepat, meski suaranya terdengar datar. Kapten Merten mengerutkan kening. Lampu peringatan kecil di panel pressurization masih menyala, tapi indikator lain tampak normal. Mungkin hanya sensor yang bermasalah, batinnya mencoba meyakinkan diri. Masker oksigen di atas kepala mereka bergoyang-goyang lembut, seolah menari dalam aliran AC. Pukul 9.07, lepas landas. Suara mesin mengaum keras ketika pesawat mulai bergerak di landasan. Kursi penumpang bergetar halus. Alexandros menjerit kecil kegirangan saat merasakan tekanan G-force mendorongnya ke belakang. V1 rotat. Hidung pesawat mengangkat perlahan, meninggalkan daratan Siprus di bawah. Kapten Merten menarik kemudi dengan mantap, sementara Pambos memantau parameter penerbangan. Ketinggian 10.000 kaki, 10 menit setelah lepas landas. Tiba-tiba, sebuah suara alarm melengking memecah kesibukan kokpit. Lampu peringatan berkedip merah. "Altitude warning," teriak Pambos. Tangannya langsung meraih buku manual prosedur darurat. Tapi Kapten Merten sudah merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Kepalanya mulai terasa ringan. Pandangannya mulai kabur. "Tidak, ini bukan altitude warning," gumamnya dengan suara parau. Dia tahu persis suara alarm itu. Itu adalah alarm tekanan kabin. Kabin penumpang 30 detik kemudian. Di kabin, suasana tiba-tiba berubah. Seorang pramugari bernama Loukia tiba-tiba merasa pusing. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat gelas minuman. "Apa-apa yang terjadi?" katanya pada rekan sesama pramugari, Sophia, yang tiba-tiba tersandung jatuh. Penumpang mulai batuk-batuk. Seorang wanita tua mencengkram dadanya. Wajahnya memucat. Alexandros kecil mulai menangis. "Ibu, aku tidak bisa bernapas." Di kokpit, Kapten Merten berusaha menjangkau tombol masker oksigen, tapi tangannya sudah tidak bisa digerakkan dengan benar. "Pambos!" Suaranya terputus-putus. Pandangannya mulai gelap. Di detik terakhir sebelum kehilangan kesadaran, matanya menangkap bayangan Andreas Prodromou, pramugara yang juga memiliki lisensi pilot, sedang berusaha membuka pintu kokpit dengan panik. "Buka pintu!" Tapi semuanya sudah terlambat. Kabin yang tadinya riuh kini sunyi. Pesawat hantu pun melanjutkan perjalanannya sendiri. Ketinggian 34.000 kaki, Laut AEGA, pukul 10.15 pagi. Boeing 737-300 itu melayang seperti hantu di langit biru tanpa awan. Mesinnya masih berputar stabil dalam mode autopilot. Di dalam kabin, keheningan yang tidak wajar menyelimuti setiap sudut. Kursi-kursi penumpang berderet rapi dengan para penumpang yang duduk tak bergerak. Wajah mereka pucat, mulut sedikit terbuka, mata terpejam seolah tertidur. Tapi ini bukan tidur. Di lorong kabin, Andreas Prodromou, 25 tahun, tersungkur di lantai dekat pintu kokpit, dadanya naik turun tidak teratur. Masker oksigen cadangan yang berhasil dia pasangkan memberinya waktu ekstra 15 menit. Matanya yang berkunang-kunang menatap pintu kokpit yang terkunci. Harus buka pintu. Dengan tenaga terakhir, dia merangkak ke dapur kabin, meraih pemadam api sebagai alat pukul. Tubuhnya yang atletis, hasil latihan angkat bebas di Gym Athena, kini terasa seperti diisi beton. Pukul 10.22,
upaya putus asa. Bam! Bam! Suara logam berdentum keras saat Andreas menghantam pintu kokpit. Tidak ada respons. Bam! Pukulan ketiga membuat engsel pintu sedikit melonggar. Dari celah sempit, matanya melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Kapten Merten tergeletak di kemudi, mulutnya mengeluarkan busa, mata terbuka lebar dengan pupil melebar. Pambos terjatuh ke samping, tangan kaku masih mencengkeram buku checklist. Panel instrumen berkedip merah dengan alarm, kabin altitude, yang terus menyala. Andreas tahu persis apa yang terjadi, dekompresi eksplosif yang menyebabkan hipoksia dalam hitungan detik. Pengetahuan dasarnya sebagai pilot cadangan memberinya kesadaran mengerikan. Mereka sudah mati sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. Pukul 10.35, kontak pertama dari dunia luar. Di markas Angkatan Udara Yunani, radar mendeteksi anomali. Helios 522 tidak merespons panggilan ATC selama 40 menit. Lapor seorang controller dengan suara tegang. 2 jet tempur F-16 segera lepas landas dari pangkalan Tanagra. Mayor Georgos Gavrilidis, pilot F-16 berpengalaman, memimpin penyergapan. Aku punya visual, lapor Georgos saat mendekati Boeing 737 yang melayang stabil di ketinggian. Yang dia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Kokpit gelap, hanya diterangi lampu darurat. Tubuh tak bergerak di kursi pilot. Pintu kokpit terbuka sebagian dengan bayangan seseorang bergerak di dalam. Ada yang masih hidup. Andreas, yang kini berhasil membuka pintu, terjatuh ke kursi pilot. Tangannya yang gemetar mencoba memahami panel kontrol. Fuel autopilot Mayday. Dia menarik mikrofon radio dengan jari-jari yang mulai membiru. Mayday, Mayday. Tapi kata-katanya hanya menjadi statis di frekuensi yang salah. Pukul 10.58. Pertemuan di langit. F-16 Georgos terbang dalam formasi sayap ke sayap dengan pesawat hantu itu. Melalui kanopi, dia melihat Andreas yang sedang berjuang. Wajahnya sianosis, kebiruan akibat kekurangan oksigen. Tubuhnya tersentak-sentak saat mencoba melepas autopilot. Dia mencoba menyelamatkan pesawat. Georgos segera mencoba komunikasi visual, mengibaskan sayap, menyalakan lampu. Tapi Andreas sudah terlalu jauh masuk dalam cengkeraman hipoksia. Pukul 11.12, titik nadir. Bahan bakar mulai habis. Alarm, fuel low, berbunyi di kokpit. Andreas, dengan sisa kesadaran, menarik kemudi perlahan. Pesawat miring 15 derajat. Di F-16, Georgos melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Dia tersenyum. Sebelum semuanya gelap, Andreas sempat melihat pantulan wajahnya di kaca kokpit, wajah yang bukan lagi miliknya. Di telinganya, seolah terdengar suara Kapten Merten. Let it go. Laut Aegea di bawah terlihat begitu biru. Pukul 11.47, di atas perbukitan Maraton. Pesawat hantu itu kini meluncur seperti burung raksasa yang terluka. Mesin kirinya sudah mati akibat kehabisan bahan bakar. Andreas Prodromou, dengan sisa 5% kesadarannya, mencoba melawan gravitasi yang menarik pesawat ke bumi. Tangannya yang membiru mencengkeram kemudi dengan kuku-kuku yang mulai berdarah. Tidak sekarang. Dari jendela kokpit, dia bisa melihat pemandangan yang paradoksal. Di sebelah kiri, Laut Aegea yang biru tenang. Di sebelah kanan, perbukitan Maraton yang hijau. Pilihannya sederhana, air atau darat. Otak Andreas yang kekurangan oksigen tiba-tiba mengingat pelajaran simulator penerbangan dasar. Air landing lebih berbahaya untuk jet komersial, sayap bisa patah seperti korek api. Dengan gerakan terakhir yang heroik, dia memutar kemudi ke kanan. Pesawat merintih seperti makhluk hidup, berguling perlahan ke arah bukit yang dipenuhi pohon zaitun. Di F-16 yang masih mengawal, Mayor Georgos Gavrilidis meneriakkan sesuatu yang tidak terdengar di radio. Jangan! Ada desa di sana. Pukul 11.51, 300 meter di atas tanah. Peringatan terakhir berbunyi. Terrain. Pull up. Terrain. Andreas tidak punya tenaga lagi untuk pull up. Yang bisa dia lakukan hanyalah mematikan sisa mesin kanan, mengaktifkan rem darurat, berdoa dalam hati. Pesawat mulai terjun tidak terkendali, sayap kanannya menyentuh pucuk pohon pinus pertama. Suara kayu patah seperti petasan raksasa. Di desa Gramatiko, seorang petani zaitun bernama Dimitri sedang memanjat tangga saat melihat bayangan mengerikan mendekat. Mater Mu. Pesawat. Dia terjatuh dari tangga,
menyaksikan pemandangan surreal. Roda pendaratan menyentuh tanah, lalu patah seperti tusuk gigi. Badan pesawat menggesek bukit, memercikan bunga api setinggi 10 meter. Sayap kiri terbentur batu besar dan terlepas seperti kertas robek. Pukul 11:52:14, impact. Bunyi yang tidak mungkin terlupakan mengguncang lembah. Kraak bom. Pesawat menghantam tanah dengan kecepatan 210 km per jam, terbelah menjadi 3 bagian utama. Kokpit hancur menjadi kuburan logam untuk Andreas. Bagian tengah meledak dalam bola api yang melahap kursi baris Agustus 22. Ekor terlempar 200 meter seperti mainan anak. Dimitris yang masih hidup berlari ke lokasi, wajahnya terluka oleh pecahan kaca. Apa yang dia temukan membuatnya muntah. Koper-koper yang terbuka dengan isi bertebaran. Sandal anak kecil tergantung di dahan pohon. Jam tangan yang masih berdetak di pergelangan tangan tanpa tubuh. Dia menemukan Andreas di reruntuhan kokpit. Ajaibnya, wajah pramugara itu utuh, seolah hanya tertidur. Di tangannya yang hancur masih mencengkeram sesuatu. Foto seorang wanita dan bayi yang sekarang hangus di tepinya. Pukul 11:55, sinyal terakhir. Black box merekam suara terakhir yang bukan suara. 3 ketukan pelan, mungkin dari reruntuhan yang bergeser. 1 desisan panjang, udara keluar dari sistem hidrolik. Lalu sunyi. Di kejauhan, sirene mobil pemadam mulai terdengar. Asap hitam membumbung tinggi, membentuk bayangan seperti sayap malaikat maut di langit Athena siang itu. Bandara Athena, ruang komando khusus, 48 jam setelah kecelakaan. Layar komputer memancarkan cahaya biru pucat di ruangan tanpa jendela itu, menerangi wajah-wajah lelah tim penyelidik. Kostas Georgio, ketua komite penyelidikan, menatap rekaman black box terakhir yang sudah diputar ulang 17 kali. Suara alarm, kabin altitude, yang terus berulang seperti tusukan pisau di telinganya. Mereka sebenarnya punya 12 kesempatan untuk menyelamatkan diri, bisik Kostas sambil menunjuk timeline di layar. Seorang ahli fisiologi penerbangan mengangguk pelan. Hipoksia adalah pembunuh yang licik. Pada ketinggian 34.000 kaki, Anda hanya punya September 12 detik kesadaran penuh sebelum otak mulai mati. Di sudut ruangan, Letnan Sofia Papadakis, satu-satunya wanita di tim, memegang foto Andreas Prodromou yang ditemukan di reruntuhan. Matanya basah melihat lisensi pilot cadangan di dompetnya yang hangus. Dia bisa jadi pahlawan jika sistem tidak gagal. Jika alarm tidak ambigu. Jika masker penumpang bertahan lebih lama, sergah Kostas dengan getir. Hari ke-30, pemakaman massal. Angin laut bertiup pelan di pemakaman Athena saat 121 peti mati, 17 diantaranya kosong, diberangkatkan dalam prosesi hikmat. Keluarga Maria dan Alexandros kecil berdiri di barisan depan, memeluk erat boneka beruang yang menjadi satu-satunya barang yang selamat dari bagasi. Di kejauhan, seorang pria bertopi hitam, mantan mekanik Helios yang dipecat 3 bulan sebelumnya, berbisik pada reporter. Saya pernah melaporkan masalah tekanan kabin di pesawat itu. Tapi manajemen bilang, hemat biaya perbaikan. Kalimatnya terpotong ketika 2 orang berbaju gelap mendekat. Hari ke-90, sidang pengadilan. Ruangan pengadilan Athena gempar ketika rekaman pelatihan kru Helios diputar. Video menunjukkan instruktur yang sengaja memperingan prosedur darurat. Dokumen pembukuan mencatat pemotongan anggaran maintenance sebesar 40%. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan sistematis, teriak jaksa penuntut. Tapi di bangku terdakwa, hanya 3 orang staf junior yang duduk. Para direktur eksekutif sudah kabur ke luar negeri dengan jet pribadi mereka. 1 tahun kemudian, Bukit Gramatiko. Salib besar berdiri di lokasi kecelakaan, dikelilingi 121 lentera kecil. Seorang nenek desa bercerita pada tim dokumenter BBC. Terkadang di malam bulan purnama, kita masih mendengar suara anak menangis dari bukit. Tapi ketika dicari, tidak ada siapa-siapa. 5 tahun kemudian, perubahan global. Kecelakaan Z522 meninggalkan warisan pahit. Masker oksigen sekarang dirancang bertahan 45 menit. Alarm tekanan kabin dibuat berbeda suara dengan alarm lain. Setiap pilot wajib menjalani simulator hipoksia tahunan. Tapi di ruang bawah tanah ICAO, seorang auditor menemukan fakta mengerikan. 30% masker di maskapai budget Asia masih menggunakan model lama. Di hanggar tua Bandara Larnaca, seorang mekanik muda bernama Nikos merasa ada yang aneh saat mengecek Boeing 737 generasi baru.
Bos, alarm tekanan kabin ini bunyinya persis seperti. Seniornya cepat-cepat mematikan alarm. Jangan khawatir. Itu cuma false alarm. Sudah, kita kehabisan waktu. Di luar, angin malam berbisik pelan melalui celah-celah hanggar, seolah menyebut nomor yang familiar. Zulu. Uniform. 5, 2, 2. Tamat.